Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada nasihat dari orang-orang tua kami ya, bahwa kalau mau pergi itu ya, pertama cari rumahnya Allah. Cari itu rumahnya Allah. Cari rumah Allah itu maksudnya gimana? Cari rumah kiai, cari rumah orang alim, cari rumah ustadz. Kemudian yang kedua, cari rumah orang miskin, cari rumah yatim. Jadi sempetin dari rumah kiai, cari rumah orang-orang yang miskin, cari rumah orang yatim ketika kita berangkat ke satu daerah. Kemudian yang ketiga, cari rumah makan. Jadi kalau lapar, ya bisa makan begitu. Nah kalau kata orang tua begini, kalau rapi, cakep tuh kiai, cakep tuh alim, cakep tuh ulama, cakep tuh habib, dengan rumah dia udah beres tiga-tiganya. Jadi di rumah habib itu, di rumah ulama itu, di rumah kiai itu, di rumah ustadz itu, kita sudah langsung bisa sedekah buat anak yatim. Kita bisa minta doa dari beliau. Kita bisa bersedekah juga kepada orang alim tersebut. Dan kemudian kita dapat makan deh. Nah, ini menjadi solusi nih buat saudara-saudara semua. Berangkat dari surah Al-Fajr yang kita dengar, kita baca adalah, kalau kita kemudian punya masalah, bersegeralah kita mencari rumahnya Allah. Bersegeralah kita mencari rumahnya Allah. Kita segera mencari masjid, kita segera mencari musalla, kita segera mencari tempat-tempat di mana Allah ada di sana. Ya emang sih kita nggak mengenal ya, nggak mengenal rumah yang sebenar-benarnya bisa menolong kita semua. Kita nggak mengenal. Yang kita kenal siapa? Rumah bos kita, rumah bagian keuangan, rumah administrator, ya, rumah yang ngegolin project, rumah yang bisa mengantarkan kita kepada hajat kita. Kalau kita bikin proposal, kita cari rumah direksi kita. Pokoknya yang dicari itu rumah yang bukan rumah yang membuat keputusan. Palsu semua yang kita cari. Kita pun mencari rumah adik kita yang barusan jual mobil, jual motor, jual rumah. Kita cari tuh rumah dia supaya kita bisa pinjam duitnya. Kita ketuk pintunya orang kaya, rumahnya orang kaya, untuk kemudian kita menghinakan diri kita dan berdiri di depan pintunya untuk meminta sesuatu dari orang-orang kaya tersebut. Ya, kita pun salah rumah gitu. Kita tidak memilih rumahnya Allah, padahal Allah menyatakan dalam hadis qudsinya, siapa yang mau amal masuk rumahku, siapa yang mau doanya aku kabulkan masuk rumahku, siapa yang punya permintaan lalu datang ke rumahku, tidak akan aku biarkan dia keluar dari rumahku kecuali aku kabulkan dia punya doa. Walaupun tentu saja ada pelajaran lain bahwa ketika kita tidak dikabulkan doa kita, sesungguhnya tidak ada yang tidak dikabulkan. Karena Allah akan memberikan kita kebaikan, Allah akan menghalau kita punya keburukan, Allah akan angkat derajat kita, Allah tutup dosa kita. Sampai kemudian Allah mengetahui kita adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang kemudian istiqomah, lalu kemudian Allah kabulkan. Atau bahkan pelajaran yang lain dikatakan bahwa sesungguhnya sudah dikabulkan oleh Allah, tapi dikabulkannya dalam bentuk pengabulan yang lain yang mungkin lebih penting daripada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah, begitu kita susah, cepat masuk masjid, cepat cari masjid, cepat ubah gaya sholat kita. Kita cari masjid, kita sholat berjamaah di masjid, dapat tahiyatul masjidnya, dapat syukur wudhunya. Ya, habis wudhu kita sholat 2 rakaat, terus namanya syukur wudhu. Kemudian kita dapat baca Quran sebelum azan, kita dapat dengar azan, jawab azan, kita dapat iqomatnya, kita dapat doa bainal azan wal iqamah, kita dapat kemudian takbiratul ihram, imam yang pertama, Allahu Akbar, dapat yang pertama dapat. Kemudian setelah itu kita dapat sholat berjamaahnya, kita dapat zikir wiridnya, kita dapat doanya, kita dapat banyak. Kita dapat banyak dengan kita kemudian jalan ke masjid, masuk ke rumahnya Allah, menghidupkan rumahnya Allah. Ya. Dan kalau bisa gitu ya, jangan cuma lagi masalah, jangan cuma lagi punya hajat, tapi kita memang mendawamkan itu. Ya kalau emang sholat juga, kenapa sih tidak sholat berjamaah? Kalau emang sholat juga, kenapa harus sholat sendiri gitu kan? Kalau emang sholat juga, kenapa di rumah? Kenapa tidak ke masjid? Kenapa tidak ke musola? Rumah Allah, inilah solusi yang pertama. Rumah Allah. Kita datang ke rumah Allah, kita menghidupkan rumah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.